Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi musta'ina radin bihi mudabbiran mu'ina walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh wa asta'inuhu ala nailir ridha wa astamiddu lutfahu fima qada wa ba'd. Fa inni bil yaqini ashhad syahadatal ikhlasi alla yu'bad bil haqqi ma'luhun siwar rahmani man jalla an aibin wa an nuqsani. Wa anna khaira khalqihi muhammada man ja'ana bil bayyinati wal huda rasuluhu ila jami'il khalqi bin nuri wal huda wa dinil haqqi. Shalla alaihi rabbuna wa majjada wal ali was sahbida wa man sarmada. Sahabat Gema Islam rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia radio Riyadul Jannah dimanapun antum berada, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah karunia serta hidayahnya, alhamdulillah, di siang menjelang sore ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu dan menambah amal. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kepada kita golongan orang-orang yang berbahagia, yaitu apabila diberi nikmat senantiasa bersyukur, apabila diuji senantiasa bersabar, dan apabila berdosa segera istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kita sebagai umatnya yang senantiasa taat terhadap ajaran Rasulullah hingga akhir hayat kita. Amin. Sahabat Gema Islam rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan yang tertunda pada pertemuan sebelumnya, masih membahas dari pembahasan tarbiyatul aulad, pendidikan anak di masa golden age atau masa keemasan, yang mana kurang lebih 4 poin telah berlalu. Pendidikan yang mesti diperhatikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, mulai dari pertama mengenalkan sholat agar mereka terbiasa sholat setelah besarnya, kemudian mengajarkannya Al-Quran, kemudian mengajarkan mereka agar mencintai kepada ilmu, kemudian mengajarkan mereka agar mencintai para ulama dan juga ulil amri. Dan poin berikutnya tidak kalah penting adalah orang tua mesti memilihkan tempat ia belajar atau tempat ia menimba ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bertepatan dengan akhir dari tahun atau di akhir semester pertama, biasanya di setiap sekolah membuka pendaftaran untuk sekolah-sekolah. Ini biasanya dibuka untuk pondok-pondok pesantren. Nah, sebagian orang tua mereka menyerahkan pendidikan anaknya kepada lembaga pendidikan yang berorientasi dunia belaka. Mereka tidak perhatian masalah akidah, manhaj, adab, dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Mereka mengabaikannya.
Orang tua lebih berfokus kepada sekolah yang bisa mengantarkan anaknya menjadi cerdas dan cepat dalam pekerjaan. Alias kalau misalnya sekolah ke pondok, anak mau ngapain setelahnya? Itu orientasi kebanyakan dari para orang tua. Dan lebih sangat menyedihkan tatkala orang-orang yang intisab kepada ilmu, yang mereka mencintai ilmu, tapi terkadang mereka memasukkan anak-anaknya ke sekolah atau lembaga pendidikan umum yang jelas tidak jelas akidahnya, manhajnya, dan juga sekolah tersebut tidak berdasarkan sunnah. Baik dari segi pengajarnya, materinya, dan juga pendidikannya. Maka orang tua yang bijak, yang tahu masa depan anak, tentunya harus pilih lembaga pendidikan mana yang cocok buat masa depan anak, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Jangan sampai orang tua muslim mereka merasa khawatir kalau anaknya memasukkan ke pondok, takut masa depannya suram, takut anaknya tidak selesai sarjana, takut anaknya tidak menjadi pegawai negeri, takut anaknya susah mencari rezeki. Ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak semua orang mendapatkan gaji, tapi pasti semua orang mendapatkan rezeki. Selama dia masih hidup, yakin rezekinya Allah yang menanggung, bukan kita, bukan perusahaan. Allah yang menciptakan, Allah pula yang memberi rezekinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kondisinya, ya sekarang umat Islam, mereka lebih memilih sekolah yang cenderung ke umum. Mereka mengabaikan untuk pendidikan dasar, pendidikan agamanya. Oleh karena itu, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Rum ayat 7. Surat Ar-Rum ayat 7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat tafsiran para ulama tentang ayat ini, kurang lebih ada 4 mufassir yang menafsirkan ayat ini. Yang pertama, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Beliau mengatakan tentang tafsiran ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan orang yang mendustakan kebenaran berita Allah itu tahu bahwa bangsa Romawi diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengalahkan kerajaan Persia. Karena mereka memiliki kekuatan duniawi dan pengaturan ekonomi yang baik. Akan tetapi bangsa ini lupa, tidak memikirkan keselamatan dirinya besok pada hari kiamat. Ini penafsiran Imam At-Tabari rahimahullah tentang ayat tadi. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan,
Umumnya manusia tidak memiliki ilmu melainkan ilmu duniawi. Keumuman manusia. Dan kita mengakui sekarang. Banyak kaum muslimin kalau tentang dunia mahirnya, pintarnya luar biasa. Tapi tatkala ditanya apa itu rukun sholat, apa saja rukun sholat, mereka tidak mengetahuinya. Sedangkan mereka sholat tiap hari. Dan para ulama menjelaskan bahwa tidak sah sebuah ibadah, di antaranya sholat, apabila mereka tidak mengetahui apa itu rukun sholat. Oleh karena itu, sebagai jalan keluar bagi orang awam yang tidak mempelajari atau tidak sempat mempelajari ilmu agama secara terperinci, maka tatkala sholat akuilah bahwa semua gerakan dari awal sampai akhir itu adalah rukun sholat. Agar dia tidak terjerumus kepada tidak mengetahui atau tidak meyakini bahwa itu adalah rukun. Maka memang mereka maju dalam bidang usaha, alias orang-orang yang cenderung kepada dunia. Mereka menguasai dunia. Akan tetapi hati mereka tertutup. Mereka tidak bisa mempelajari ilmu agama untuk kebahagiaan akhirat mereka. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah beliau mengatakan tentang ayat tadi, adapun orang yang mengandalkan akalnya belaka serta sibuk dengan ilmu duniawi sehingga mereka berani berfatwa dan mengajar umat, mereka itu tergolong firman Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 7. Itu semua karena ambisi kenikmatan duniawi. Seandainya mereka bersedia hidup sederhana dan mengingat urusan akhiratnya, mau menasihati diri dan umat, tentu mereka akan berpegang kepada wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Lalu Syekh Sa'di rahimahullah beliau menafsirkan ayat tadi surat Ar-Rum ayat 7. Pikiran mereka hanya terpusat kepada urusan dunia sehingga lupa urusan akhirat. Mereka tidak berharap masuk surga dan tidak takut neraka. Ini kenyataan umat manusia sekarang. Karena neraka mana nggak kelihatan. Surga mana tidak nampak. Alias yang mereka yang dilihat oleh kasat mata saja. Dan inilah tanda kehancuran mereka. Bahkan dengan otaknya mereka bingung dan gila. Mereka lebih mengedepankan teknologi daripada meyakini wahyu ilahi. Usaha mereka memang menakjubkan, seperti bisa membuat atom, membuat listrik, angkutan darat, laut dan udara. Sungguh menakjubkan akal pikiran mereka. Seolah-olah tidak ada manusia yang mampu menandinginya, sehingga orang lain menurut pandangan mereka adalah hina. Ini diantara 4 mufassir yang menafsirkan ayat Ar-Rum, surat Ar-Rum ayat 7. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka orang yang bodoh dalam urusan akhirat, tidak tahu bahwa kepandaiannya akan merusak dirinya. Ya, orang yang mengakui saya bisa mampu menciptakan atau bisa menguasai dunia, jelas mereka bodoh terhadap akhirat. Dan mereka menganggap bahwa orang yang telah tertipu dengan dunia, bahwa orang yang beriman dan berilmu itu orang yang miskin.
Oleh karena itu orang yang seperti ini, mereka yang telah tersesat baik di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat, karena mereka telah mengedepankan akal pikiran dunia. Karena sebab jauh dari ilmu agama, karena sebab salah pendidikan sejak dini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi acuan kita dalam memilih pendidikan buat anak adalah apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan, dan apa yang para salafun saleh mereka mengatakan. Di antaranya Ibnu Abbas, semoga Allah ridha dan meridainya, ia mengatakan, mereka itu hanya pandai mencari rezeki. Ini mereka yang memilih dunia, enggan mencari ilmu agama, enggak mau anaknya masuk pondok. Bahkan mereka merasa minder kalau anaknya masuk pondok. Atau mereka memasukkan anaknya ke pesantren kalau tidak diterima di umum. Dan itu pun tidak bangga mereka memasukkannya. Mereka merasa sedih, daripada enggak sekolah misalnya, udah saya pondokkan saja. Ini tidak baik. Maka Ibnu Abbas mengatakan, mereka itu hanya pandai mencari rezeki. Orang-orang yang memilih dunia. Seperti kapan bercocok tanam, kapan mengetam, dan cara menimbunnya. Dan pandai membangun gedung yang mewah. Akan tetapi mereka itu bodoh dalam urusan akhiratnya. Dan ini yang menimpa kita sekarang. Kalau masalah dunia, nomor wahid, nomor pertama. Tapi kalau ditanya tentang akhirat, ia tidak tahu sama sekali. Padahal dia beribadah setiap hari, minimal wudu, kemudian sholat. Tetapi hal-hal yang berkaitan ibadah harian mereka tidak mengetahuinya. Kenapa sebabnya? Karena sejak dini mereka atau sejak kecil dahulu orang tuanya tidak mengarahkan anaknya untuk sekolah agama. Hasan bin Ali rahimahullah yang mengatakan, karena kepandaian dalam urusan dunia, dia mampu menimbang dirham di atas kukunya dan tahu berat timbangannya. Akan tetapi dia tidak pandai mengerjakan sholat. Mujahid rahimahullah mengatakan, orang kafir itu gembira karena perkembangan urusan duniawinya. Akan tetapi mereka ingkar dengan siksa kubur. Mereka tidak beriman kepada yang gaib. Qatadah rahimahullah mengatakan, mereka hanya pandai dalam urusan perdagangan dan produksi serta memasarkannya. Tapi urusan akhirat mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Kemudian Ad-Dhahhak rahimahullah mengatakan, mereka hanya pandai membangun istana, membuat saluran sungai, dan ilmu bercocok tanam. Tetapi masalah agama mereka sama sekali bungkam. Ibnu Khalawai rahimahullah mengatakan, mereka itu pandai mengatur strategi dunia, akan tetapi ilmu din dan beramal saleh mereka melupakannya. Ikrimah rahimahullah mengatakan, mereka itu pemahat dan pembuat pelita. Itu orang yang pandai tentang dunia, yang mengedepankan dunia tetapi melupakan akhirat. Maka Ikrimah mengatakan itu seperti pemahat yang ulung, tetapi mereka tidak mengetahui sama sekali tentang akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian Ibnu Abbas Al-Mubarrid rahimahullah, dia mengatakan kerajaan Persia itu pandai mengatur waktunya. Pada saat angin kencang, mereka beristirahat kerja. Pada saat mendung tiba, mereka berburu dan mengail. Bila hujan tiba, mereka menimbun air untuk minum dan bermain-main. Bila matahari terang, mereka bekerja untuk memenuhi hajatnya. Imam Syaukani rahimahullah mengatakan, mereka itu hanya mengetahui yang zahir, berupa kehidupan yang batil. Sedangkan nikmat yang kekal dan murni untuk hari akhiratnya, tidaklah mereka mau mempelajarinya, bahkan mereka melupakannya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah beliau mengatakan, mereka itu dibisiki oleh setan untuk mengurusi urusan dunia saja dan abai terhadap urusan akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sebagai kaum muslimin, kenapa harus memilih pendidikan yang terbaik buat anak kita? Karena anak kita adalah tanggung jawab kita. Kita kelak akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai masalah pendidikan, sampai masalah sekolahnya. Karena mereka akan ditanya kelak. Karena itu juga merupakan di antara bagian tanggung jawab dari orang tuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita harus memilih pendidikan anak yang terbaik buat anak kita? Karena perlu diketahui bahwa pendidikan yang ada, pendidikan agama atau yang selain itu, yang dinamakan dengan pendidikan sekuler. Pendidikan sekuler adalah pendidikan yang tidak memperhatikan agama atau tidak berasaskan Islam. Adapun bahaya yang akan didapatkan dari pendidikan ini, kurang lebih 3 bahaya yang didapatkan. Yang pertama adalah bahaya dari pengajarnya. Yang kedua, bahaya materinya. Dan ketiga, bahaya pergaulan ketika di sekolah. Yang pertama, tentang bahaya pengajar. Bahwa pada umumnya pengajar yang ada di sekolah tersebut tidak mengenal akidah yang benar, atau tidak mengenal ajaran Islam. Dan boleh jadi mereka orang kafir, atau musyrik, atau orang yang memusuhi Islam. Itu semua karena latar belakang pendidikan mereka sebelumnya. Alias sejak kecilnya orang tuanya tidak memasukkan kepada pendidikan agama atau tidak mengajarkannya agama. Kita tahu bahwa orang tua mesti mencari nafkah suami misalnya, atau terkadang ibunya membantu suaminya. Maka otomatis waktunya habis untuk kerja, untuk dunia, atau untuk mencari nafkah. Dan ia melupakan bahwa anak pun harus dididiknya. Kemudian bahaya yang kedua dari pendidikan sekuler adalah dari materinya. Materi yang diajarkan termasuk perkara yang dilarang menurut ajaran Islam, karena berkenaan dengan akidah dan akhlak. Atau misalnya membahayakan jasmani dan rohaninya. Maka siswa yang tidak mengenal ajaran Islam
Secara kafah tentu sulit untuk menghukumi materi itu boleh dipelajari atau tidak. Terutama mungkin kalau anak kita yang berprestasi, kita lebih bangga untuk menyekolahkan ke luar negeri dengan ya titel yang sangat menggiurkan. Tetapi yang dimaksud adalah yaitu negara-negara yang mereka sekuler, tidak memperhatikan agama. Maka ini lebih berbahaya lagi. Kemudian yang terakhir dari segi pergaulan, bahwa keumumannya pendidikan yang agamanya sedikit atau bahkan mungkin sama sekali tidak ada agamanya, tidak memperhatikan pergaulan siswa dan siswinya. Mereka bercampur menjadi satu tanpa hijab. Bahkan pengajarnya pun campur laki dan wanita. Padahal melihat wanita yang bukan mahram, hukumnya adalah haram. Apalagi bergaul bebas, bertatap muka, sentuh menyentuh, berkhalwat, dan bepergian tanpa mahram. Tentu dosa yang didapatkan lebih besar daripada manfaat ilmu yang diperolehnya. Maka sekolah yang hanya mengorientasikan agama, madaratnya lebih besar. Hampir setiap hari ia melakukan maksiat. Zina mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Sampai kapan berlalunya? Minimal selama ia belajar. Dan kalaupun Allah takdirkan usianya panjang, tentu ia akan mengamalkan apa yang ia pelajari sejak kecil. Apa yang ia dalami sejak ia mungkin berpendidikan. Maka ini khawatir bahwa masa depan umat yang tidak memilih pendidikan sejak dini akan membahayakan baik bagi dirinya atau yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita yang masih memiliki anak yang usia dini, maka jangan sampai berorientasi hanya untuk dunia saja. Dan juga kita tidak bisa, walaupun kita misalnya telah memasukkan anak kita kepada lembaga pendidikan yang mungkin kita akui, kita yakini akidahnya lurus, manhajnya bagus misalnya. Tetapi orang tua pun harus berperan aktif. Lebih-lebih kalau misalnya anak kita mondok di sebuah pesantren boarding school misalnya. Yang ini biasanya dialami oleh anak di usia golden age, misalnya SMP usia 12 tahun, 13 tahun sampai 14. Nah, maka orang tua tatkala memasukkan anaknya kepada lembaga pendidikan yang mungkin boarding school, maka orang tua pun harus tetap memonitor kegiatan anak di sekolah. Dan alhamdulillah untuk zaman sekarang Allah mudahkan fasilitasnya. Walaupun mungkin orang tua di tempat tinggalnya, anak di pondok, orang tua hampir 24 jam bisa memperhatikan, menanyakan kondisi anaknya. Minimal dengan menanyakan via telepon misalnya. Atau misalnya mungkin sesekali, apakah itu setiap bulan, orang tua mungkin berkunjung ke tempat anak belajar. Karena dengan berkunjungnya orang tua kepada anak akan merasa terperhatikan. Anak akan lebih semangat dalam mempelajarinya. Anak akan lebih dekat hubungannya dengan keluarga. Dan lain sebagainya.
Kemudian juga orang tua bisa memonitor di antaranya akhlak dari anak yang kita titipkan di sebuah lembaga. Terutama anak-anak yang usia golden age ini, masa perubahan dari anak ke dewasa. Terkadang anak mungkin tidak terkontrol, walaupun alhamdulillah anak ya yang Allah berikan hidayah dan taufik, mereka cepat untuk mengikutinya atau mereka segera merubah dari perbuatan atau dari akhlak yang buruk. Tetapi terkadang butuh peran orang tua dalam hal ini. Maka di sini orang tua sangat membantu untuk mensukseskan pendidikan anak, terutama anak-anak yang mungkin jauh dari orang tuanya. Dan juga anak butuh perhatian orang tua, di antaranya orang tua dengan menanyakan misalnya apakah sudah mengerjakan misalnya tugas, berapa hafalan Qur'annya, apakah hafalannya di murojaah, dan lain sebagainya, sebagai bentuk perhatian orang tua kepada anaknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada sebagian orang tua atau syubhat yang menyebar di kalangan masyarakat atau orang tua, tatkala mereka menyekolahkan anaknya atau mereka lebih memprioritaskan anaknya untuk sekolah di umum, mereka melalaikan pendidikan akidah yang sahih. Syubhat yang pertama, orang tua mengikuti orang pada umumnya. Alias sebagian orang tua lebih mengutamakan apa yang dilakukan oleh tetangga atau kebanyakan orang di tempat ia tinggal. Kalau misalnya anaknya, anak tetangga lebih cenderung ke umum atau sekolah yang mungkin terpopuler, maka ia ikut-ikutan. Nah, orang yang seperti ini, dia yang telah terkena virus. Kenapa? Karena ia tidak mampu mengetahui sekolah mana yang terbaik buat anaknya. Bahwa yang ia yakini sekolah yang terbaik adalah sekolah yang banyak diminati. Bukan dinilai dari segi akidahnya. Bukan dinilai dari segi pengajarnya. Bukan dinilai dari segi materinya. Maka ini jelas keliru. Tidak boleh untuk ditiru. Dan mereka berkeyakinan bahwa kalau misalnya anak masuk sekolah umum, atau misalnya kalau anaknya tidak masuk ke sekolah umum, tidaklah dinamakan bersekolah. Bahkan yang lebih ironis lagi, tatkala anaknya misalnya masuk kuliah umum, kemudian Allah berikan hidayah dan taufik sekolah agama, atau ia misalnya meninggalkan sekolah umum dan memilih sekolah agama, orang tua sangat sedih hati. Kenapa? Karena anaknya meninggalkan sekolah umum, anaknya lebih memilih sekolah agama. Bahkan sebagian terjadi tatkala anaknya pindah. Sahabat umat Islam rahimani wa rahimakumullah, masih tentang syubhat dan bantahannya tentang menyekolahkan atau memilih sekolah buat anak. Yang pertama tadi bahwa sebagian dari kita menyekolahkan anak karena mayoritas, alias ikut-ikutan tetangganya. Malu kalau kita tidak menyekolahkan anak kita ke sekolah favorit misalnya. Sementara kita abai terhadap akidahnya, materinya, pengajarnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, syubhat yang timbul di kalangan masyarakat, khawatir tidak dapat pekerjaan. Jadi kenapa sekolah atau
kenapa anaknya tidak dimasukkan ke sekolah agama misalnya? Mereka menjawab, kalau sekolah agama nanti mau bisa apa dari sekolah agama? Maka seharusnya orang Islam khawatir apabila dia dan anaknya tidak bisa menuntut ilmu agama dan tidak memiliki akidah yang sahihah. Karena nikmat ini tidak semua orang yang meraihnya. Alias tatkala seorang dianugerahkan oleh Allah mengenal manhaj yang sahih, akidah yang lurus, ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang tidak merasakannya dan tidak mendapatkannya. Berbeda dengan kenikmatan berupa rezeki. Yakin bahwa semua makhluk yang di dunia ini, baik manusia, hewan melata misalnya, telah dijamin rezekinya, pasti memiliki rezeki. Dan harus diyakini bahwa orang yang mencari ilmu, yang bertakwa kepada Allah, itu Allah lebih menjamin rezekinya. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96? Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai kata penduduk bumi atau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan rezeki dari langit dan dunia. Jadi yang harus diperbaiki adalah keyakinan kita bahwa selama kita niat baik karena Allah, kita ingin mencari ilmu, terutama ilmu agama, kita ingin menyekolahkan anak yang berbasic agama, jangan khawatir tidak mampu untuk membiayainya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan memudahkannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syubhat yang ketiga, mereka berambisi bahwa orang Islam harus kaya. Prinsip bahwa orang Islam harus kaya bukanlah tujuan hidup orang yang beriman. Adapun yang Allah berikan rezeki berbeda dengan yang lainnya, itu fadlah. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berprinsip bahwa orang Islam harus kaya, atau kita hidup di dunia harus kaya, itu prinsip orang kafir. Bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 5-6. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Agama Islam tidak melarang orang menjadi kaya. Ini pada dasarnya. Alias kalau kita misalnya taat kepada Allah, bermanhaj yang lurus, akidah yang lurus, Allah limpahkan rezeki kita, alhamdulillah. Akan tetapi meninggalkan pendidikan Islam untuk mencari kekayaan adalah merusak akidah dan moral. Allah berfirman, alhaakumut takatsur. Sungguh bermewah-mewahan telah mencelakakan kalian. Dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ia sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir apabila umatnya miskin.
akan tetapi ia khawatir bila umatnya kaya. Dari Abu Ubaidah, semoga Allah ridha dan meridainya, bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, tidaklah aku khawatir bila kamu itu fakir. Akan tetapi aku khawatir bila kamu dilapangkan urusan duniamu sebagaimana orang sebelummu. Lalu kamu berlomba-lomba mengejarnya seperti mereka. Lalu kamu hancur seperti mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syubhat yang terakhir, yang keempat. Mereka mengatakan kemunduran kaum muslimin karena faktor ekonomi. Karena mereka yang fahami dunia saja, tidak akhirat. Nah maka tidak dapat diingkari bahwa ekonomi penunjang kekuatan kaum muslimin. Sebagaimana yang kita rasakan, mungkin sekarang kita dakwah, mungkin kami di sini, yang lain bisa mendengarkan siaran ini dimanapun berada, ini karena ada faktor ekonomi. Tetapi orang yang semata-mata mengejar urusan dunia tanpa dilandasi akidah yang benar, tidaklah memakmurkan Islam. Justru sebaliknya. Mereka yang tidak sungkan menyebarkan khurafat, bid'ah, tahayul dengan adanya teknologi ini. Kenapa? Karena mereka tidak dilandasi dengan akidah yang lurus. Mereka tidak belajar agama yang benar. Maka Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa kehancuran kaum muslimin karena umatnya ambisi terhadap dunia. Dari Ibnu Umar, semoga Allah ridha dan meridai keduanya, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu senang jual beli dengan sistem inah, yaitu membeli secara kredit lalu dijual tunai kepada penjual dengan harga yang lebih murah, dan kamu sibuk dengan memegang ekor sapimu dan kamu lebih menyukai kebunmu dan kamu tinggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan pada dirimu. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut kehinaan ini sehingga kamu berpegang kepada agamamu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pendidikan yang harus kita utamakan kepada anak dari usia dini tiada lain adalah pendidikan agama. Poin terakhir dari yang ada dalam kutip mulia ini yaitu tentang ikhtiyarus sadiq, yaitu memilih teman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak diragukan lagi bahwa teman sangat mempengaruhi perkembangan anak kita. Baik itu negatif ataupun positif. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul jalisi salih wal jalisi su kahamilil miski wa nafikhil kir. Bahwa perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Bahwa kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, minimal kita terkena cipratan wanginya. Atau kita membelinya.
Dan sebaliknya apabila kita misalnya berteman atau bertetangga dengan tetangga yang buruk, minimal kita terkena jepretan api. Walaupun mungkin baunya tidak dilakukan lagi tiap hari, kita akan mencium baunya. Maka ini sungguh perumpamaan yang sangat baik yang Rasul kita Muhammad SAW menggambarkan agar kita senantiasa memilihkan buat anak kita teman-teman yang baik. Dan dalam hadis lain Rasul kita Muhammad SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil." Bahwa seseorang itu tergantung dari agama temannya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa ia berteman. Oleh karena itu, wahai ayah bunda, umi dan abi, maka wajib hukumnya mencari, memilihkan teman yang baik buat anak kita, buat buah hati kita. Dan hal ini, bahwa kita memilih teman yang baik sebelum anak kita mengajukan. Terkadang kan kita menawarkan kepada anak, mau sekolah di mana misalnya. Itu bagus, cuman tatkala anak memilih sekolah yang mungkin kita tahu bahwa pergaulannya bebas, anaknya tidak baik, maka di sini kita harus berperan penting agar anaknya tidak masuk ke sana. Agar anaknya memilih teman-teman yang baik. Dan kebanyakan anak kan polos. Anak yang penting anak temannya bisa mengambil hatinya, atau temannya misalnya pandai dia mengajak bermain sementara akhlaknya buruk, maka layaknya orang tua tidak menjadikannya sebagai teman anak kita. Bukti bahwa kebanyakan dari para pemuda yang mereka tumbuh di lingkungan yang baik, keluarga yang taat kepada Allah, kemudian mereka bergaul dengan teman-teman yang buruk dengan alasan misalnya rihlah, tamasya, bermain, hiburan, belajar bersama, dan tatkala pulang membawa pengaruh yang buruk. Ini tidak sedikit. Alias tidak bisa menjamin bahwa keluarga yang baik, kita didik dengan agama yang kuat, setelah bergaul dengan teman yang sembarangan, yang berakhlak buruk, itu akan mempengaruhinya. Akan merubah sikap akhlak anak kita. Ini tidak sedikit seperti ini terjadi. Lebih-lebih lagi di zaman sekarang yang kita cukup berkesulitan memilih teman yang cocok terhadap anak kita. Kan terkadang anak kita lebih mengedepankan egonya dan kita sama sekali kalah dengan ego anak sehingga kita terkalahkan untuk memilih yang terbaik buat anak kita. Oleh karena itu, kita orang tua selain kita berusaha untuk memilih teman yang terbaik buat anak kita, dan kita juga harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan memudahkan dalam memilihkan teman-teman yang terbaik buat anak kita. Terakhir di sini mu'allif menyebutkan bahwa teman-teman yang buruk itu timbul di antaranya teman-teman yang ashabus syahawat wa syubuhat. Yaitu teman-teman yang
syahwat, dan syubhat. Adapun teman yang syahwat, mereka menjerumuskan kepada keburukan, kepada kehancuran, dan juga kepada penyelewengan akhlak. Adapun teman yang syubhat, mereka menjerumuskan kepada bid'ah dan menyelisihi petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Terkadang teman yang buruk, tatkala misalnya anak yang baik, mereka memperolok-olokannya, misalnya dengan sok suci atau lain sebagainya. Sementara mental anak kita belum kuat. Maka terkadang anak kita yang terjerumus atau minder sehingga tidak mau berbuat kebaikan. Ini terjadi karena teman-teman yang tidak baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka terakhir dari kitab yang mulia ini, mu'allif menyebutkan atau mengatakan, As'alullaha an yusliha lana jami'an an-niyata wa dzurriyyah wa an yaghfira liwalidina wa an yajziyahum anna khairal jaza wa an yu'inana ala birrihima fi hayatihima wa ba'da mamatihima kama as'aluhu subhanahu an yu'inana ala tarbiyati auladina ala al-kitabi wa sunnah wa an yaj'alahum dzurriyyatan salihah wa qurrata a'yunin lana fi hadhihi al-hayat bisolahihim wa amalan solihan ba'dal mamat. Beliau mengatakan, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memperbaiki semua niat dan keluarga kita. Dan juga kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita. Dan Allah Subhanahu wa taala agar memberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk senantiasa berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kita, baik orang tua kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Sebagaimana pula aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kepada kita dalam proses mendidik anak-anak kita berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai dzurriyyah, keturunan yang saleh, dan juga menjadi penyejuk mata baik di kehidupan dunia ini dan juga menjadikan amalan soleh setelah kita meninggal. Sahabat Gema Islam rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum.